Kerja UKM PBG Band 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mustafa Liman dengan NIM 20109115621, merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan Band 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok pengolahan data pada kelas 5 di Madrasah Raudatul Mustafsidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Sebelum pelajaran ini kita mulai, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa ke depan. Ada berdoa dan berdoa kepada kedudukan. Berdoa dimulai. Seterusnya, mari kita untuk menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme kita kepada bangsa kita tercinta, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang biasa ditugaskan setiap hari dipersilakan untuk maju ke depan untuk memimpin jalannya nyanyian Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian, dan sambil lalu saya mengecek kehadiran kalian, dipersilakan alat bukunya dipersiapkan juga kalian.
tahun 2006. Nah, ya, yang pertama Ahmad Taimuddin, Hadir. Afif Firdaus, Hadir. Ahmad Farihuddin, Hadir. Al-An Fahri Notila, Hadir. Alifa, AM, Alfi Ainil Mukarramah, Asifatun Kamila, Hafidhah, Faza Aulia Ketunada, Iqbal Maulana, Erno Faki, Hadir. Nabilatul Khairah, Najwa Aulia Salsabila, Rizkiatus Safira, Tidbil Abnida, Ulihia, Sahratul Kamila. Sudah siap alatnya semuanya? Dan sebelum kita mulai pelajaran, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan semangat, mari kita dulu tepuk semangat. Hore. Hore. Semangat. Terima kasih. Semangat semuanya. Semangat. Dan pada minggu yang lalu kita bersama-sama sudah belajar tentang Sudut. tentang sudut. Nah, masih ingat apa yang disebut dengan sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh Pintar semua, tahu semua. Coba Afif diulang apa yang disebut dengan sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada pangkalnya. Daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis dan bertemu di pangkalnya. Pangkal hidup kenapa? Tuh. Nah, pada hari ini masuk ke bab 2, yaitu tentang pengolahan data. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Pernah mendengar tentang data? Nah, terus kenapa data itu perlu disajikan? Belum tahu jawabannya? Bagaimana cara membaca sebuah data itu supaya data itu gampang dibaca? Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang dua hal ini. Saya akan mengusap. Nah, ini yang akan kita pelajari. Memahami pengertian dan cara mengumpulkan data. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana kita membaca, menafsir, dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita hari ini akan belajar beberapa hal. Dua. Satu, memahami pengertian dan cara mengumpulkan data. Yang kedua, apakah kalian mengerti apa yang disebut data? Bagaimana cara mengumpulkan data? Bagaimana cara membaca dan menafsirkan data? Nah, hari ini untuk lebih mudahnya pelajaran itu, mari kita bersama-sama melihat dan mendengar video yang akan saya tampilkan berikut ini. Sebentar. Enzo. Nah, sebentar. Nah, siapkan buku
bagaimana kabarnya hari ini? Siapkan buku tulisnya. Lalu apa yang dianggap penting oleh kalian silahkan dicatat. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam-salam luar biasa. Salam Tanita, seperti satu salam Tanita. Yes. Nah, kembali lagi di kelas matematika. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai ruas dan norma data, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pengolahan data bersama Miss Vita. Sebelum kamu masuk ke bagian pengolahan data, maka kamu harus tahu terlebih dahulu data itu apa ya? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Itu adalah kegunaan atau suatu data seperti data nilai matematika kelas 4 atau data penjualan dari kelas siswa-siswa kelas 4, data berbeda siswa kelas 4, data bulan kelahiran guru SD sampai sekolahan dan sebagainya. Nah, informasi-informasi yang disebutkan tadi jelas adalah suatu kegunaan atau itulah data. Nah, dalam melakukan pengolahan data ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Bagaimana cara kita mendapatkan data? Ya jelas dengan cara menghitunginya. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita simak. Yang pertama ada pencatatan langsung. Contoh, wali kelas yang mengetahui benar-benar masing-masing siswa kelas 4. Maka yang dilakukan oleh wali kita adalah membawa ibu dan melakukan pencatatan langsung. Jadi satu persatu untuk ditimbang benar-benarnya secara langsung dia dicatat. Itulah pencatatan langsung. Kedua, wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Misalnya, kamu ingin mengetahui golongan darah teman-temanmu, maka kamu melakukan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai golongan darah. Contoh, misalnya, kamu ingin bertanya kepada Siti, halo Siti, golongan darah kamu apa? Kemudian Siti menjawab, golongan darah aku A. Nah, baru saja kamu melakukan apa berarti? Melakukan kegiatan wawancara atau tanya jawab. Kamu mendapatkan informasi mengenai golongan darah. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Misalnya kamu ingin mengetahui warna favorit teman-teman di kelasmu atau makanan favorit teman-teman di kelasmu. Kemudian misalnya lagi kami mengetahui kedengaran olahraga teman-teman di kelasmu, maka kamu bisa menyebarkan angket atau kuesioner atau juga bisa dikatakan sebagai lembar isian. Jadi teman-teman akan mengisi itu. Dan kamu mendapatkan data mengenai warna favorit atau olahraga kebenaran teman-teman di kelas. Nah, setelah kamu mengumpulkan data, maka kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyajian data. Penyajian data? Kan kita sudah dapat data. Apa disajikan? Betul tidak? Oh, tentunya tidak ya. Penyajian data ini punya tujuan tersendiri, yaitu memudahkan dalam membaca dan menghasilkan data. Nah, data disajikan dalam bentuk bentuk yang pertama bentuknya seperti apa? Nah, seperti itu jadi di kolom dan baris. Kemudian yang kedua adalah diagram seperti ini, bentuk sumber data dan sebagainya. Sudah kita menyajikan data atau kita berlanjut ke bagaimana ya cara menyajikan data? Kita harus paham cara membaca dan menghasilkan data dalam bentuk tabel linear. Maka kita akan masuk ke bagian membaca dan menghasilkan data. Yang pertama adalah data dalam bentuk tabel. Misalnya, punya data nilai matematika siswa kelas calculation adalah sebagai berikut. Dalam bentuk A, bisa kita lihat ya di kolom yang sebelah kiri, di kolom ada nilai. Ada nilai 18, 9 dan ada jumlah. Kemudian di kolom sebelah kanan ada banyak siswa, ada 6, 4, 2 dan 5. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel berikut ini? Ya, betul sekali dengan cara kita lihat dari sini. Nilai 6 dan berapa nilai 6 dan berapa siswa, 3 berapa nilai 3 dan berapa siswa, dan seterusnya. Kemudian di bagian jumlahnya ada 15. Ini jumlah siapa? Iya, jumlah keseluruhan siswa kelas 4 foundation. Maka dari tabel dapat kita simpulkan pertama apa? Siswa yang dapat nilai 6 ada 2 orang, yang dapat nilai 6 orang, yang dapat nilai 5 orang, dan yang dapat nilai 9 ada 2 orang. Ini kita membaca data asal lagi jumlah siswa kelas 4 foundation adalah 15. Nah, ini data membaca data
kita punya bahasa ketiga itu menafsirkan data. Menafsirkan data dalam bentuk tabel, artinya kita harus menemukan informasi ini mengenai data yang tidak tertulis pada tabel. Nah, harusnya siswa dapat nilai, kemudian siswa semuanya di sini informasi yang bisa kamu dapatkan di tabel apa yang tidak secara langsung tertulis. Yang pertama adalah nilai terendah sesuatu. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah di antara 6 dan 9 mungkin sekali ada waktu. Jadi kalau ada yang lain nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9 yang lain. Ini jelas ya tidak tertulis ya. Nilai terendah sampai nanti ya tertulis di tabel. Makanya yang warna merah ini kita jalan baca data, orang yang jalan menafsirkan data. Yang berikutnya informasi lain. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7 nilai. Banyak siswa yang paling banyak nilai lain yang paling banyak ini dapatkan baik 7 nilai paling banyak diperoleh siswa adalah 7. Yang terakhir nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 2 nilai siswanya yang paling tadi ya garis akhir ini ternyata nilai yang paling sedikit diperoleh 9. Itu cara baca dan menafsirkan data. Membaca data itu berarti kamu menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel, sedangkan kalau menafsirkan data mencari informasi lain yang tidak tertulis langsung pada tabel. Nah, menafsirkan data biasanya berkaitan dengan kata tinggi dan kata rendah, kemudian paling banyak, paling sedikit, selisih atau jumlah. Begitu ya, dulu kita menafsir. Nah, sudah selesai. Apakah kalian paham apa yang disebut dengan data? Ada yang bisa menyebutkan apa yang disebut dengan data? Pengertiannya, kamu? Data adalah keterangan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Artinya data itu bukan hasil bohong, atau hoax. Nah, berarti berdasarkan fakta. Nah, di rumah kalian punya data yang namanya kartu keluarga. Betul? Ada yang punya kartu keluarga? Atau yang biasa disingkat dengan KK? Punya semua KK? Nah, itu termasuk apa? Data apa? Data keluarga. Coba ada yang bisa menyebutkan ada berapa jumlah keluarganya di masing-masing? Satu orang siapa saja yang bisa menyebutkan? Yang cewek? Kamu? Ada berapa jumlah keluarganya? 4. Ada siapa saja? Mama, papa, adik, dan saya. Nah, itu termasuk data di keluarga. Nah, terus cara saya tadi bertanya kepada Olivia itu termasuk cara pengumpulan data melalui apa? Wawancara. Nah, apa yang dimaksud dengan wawancara? Ada yang bisa menyebutkan wawancara apa? Tadi sudah dijelaskan wawancara apa? Wawancara adalah bertanya secara langsung mengenai hal yang ingin diketahui. Bertanya secara langsung akan hal yang ingin diketahui. Nah, pertanyaan saya tadi kepada Olivia itu bertanya tentang apa? Bertanya tentang apa? Keluarga. Nah, karena yang saya tanyakan itu tentang keluarga, berarti Olivia menjawab berdasarkan keluarga. Ah, faktanya itu apa? Datanya besar fakta. Faktanya itu apa di rumahnya? Yaitu kartu keluarga. Yang pertama. Nah, misalnya Olivia, saya minta Afif, mana kamu mana kamu kartu keluarganya? Ini kartu keluarga. Terus saya lihat dibaca Afif satu keluarga itu ada 4. Terus laki-laki 2, perempuan 2 misalnya, ya. Terus, nah cara saya mengumpulkan data itu berdasarkan apa berarti? Berdasarkan secara langsung dengan cara melihat
langsung terhadap data. Misalnya saya akan melihat, oh sekarang speakernya siapa ya? Ari, apa sekarang? Kamis, Afif, Siva. Nah berarti pengumpulan datanya melihat secara langsung. Yang terakhir, yang ketiga itu pengumpulan data melalui apa? Angket. Contohnya saya menyediakan kertas ditulis nama, umur, tanggal lahir dan disebarkan kepada siswa lalu dikumpulkan. Itu contoh pengumpulan data berdasarkan angket. Paham? Nah setelah seperti itu kalian tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengumpulkan data sudah, terus bagaimana cara menjadikan data dalam bentuk tabel. Bagaimana cara menjadikan data dalam bentuk tabel? Ada yang ingat? Ada yang mencatat di video tadi? Cara mengumpulkan data dalam bentuk tabel? Ada yang mencatat? Ayo, ajukan tangan. Siapa? Ya, cara mengumpulkan data, cara menjadikan data dalam bentuk tabel, ada yang mencatat? Ada? Kamu? Hah? Dalam bagaimana? Cara menjadikan data dalam bentuk tabel? Yo, kamu satu? Kelompokkan data secara berurutan. Kelompokkan data secara berurutan. Kedua, Hitunglah banyak setiap data yang sama. hitunglah setiap data yang banyak. Nah, setiap data dengan yang sama. Ketiga, ada Tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara mengumpulkan data yang menyajikan data. Misalnya di sini misalnya ini adalah contoh ya data nilai ulangan ya kan 7 7 7 8 8 8 9 10 ini adalah nilai ulangan. Nah terus aslinya ini adalah ini 89 ini setelah data itu diurutkan biar diurutkan menjadi data dari yang terkecil menjadi yang terbesar lalu diurutkan dalam bentuk tabel 7, 8, 9, 10 terus ditanyakan dan memiliki nilai 7 ada berapa? 4 yang memiliki nilai 8 ada? 3 9 ada? 1 10 ada? 2 itu cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Seterusnya sudah selesai.
selanjutnya yaitu silakan kalian mengutus salah satu dari kelompok kalian masing-masing atau langsung keduanya untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah saya sebarkan tadi. Siapa yang mau maju pertama kali? Ebi. Yo. Ebi. Apa? Ebi. Nanti di benar. Yang mau maju? Siapa? Ayo maju depan. Yuk sini presentasi. Hasilnya. Hasilnya dibaca, dipresentasikan dari diskusi yang kalian lakukan. Silakan, ada di depan. Kelompoknya perkenalkan. Floor, beautiful, barangnya terus. Ya, ada berapa jumlahnya? Jumlah kelompoknya? 5. Silakan. Bagaimana hasilnya? Ya. Ada berapa? Ada 7. Terus? Ya berapa? 50, betul. Nilai selisih nilai tertinggi dan terendah 50. Betul. Terus? Yang memiliki nilai berapa? 60. Ada berapa? 5, betul. Oh, ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dilanjut kelompok kedua. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, apa yang paling sulit setelah di pelajaran kali ini? Yang paling sulit siapa? Ada yang bisa menunjukkan? Cara mengumpulkan data. Ada lagi yang bisa? Yang sulit itu dia apa? Mengerjakan? Tidak, bukan. Maksudnya yang paling sulit? Tapi hasilnya bagus. Yang paling sulit dia apa? Perjanjian? Mungkin? Gak ada yang sulit. Gampang semua. Oh, gampang, easy. Gampang. Oke, siap. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Data. Apa yang disebut dengan data? Data yang diperoleh berdasarkan fakta. Dan silakan buku kalian dan alat-alat kalian dirapikan kembali sebelum kalau kalian bisa, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum sebelum mengerjakan LKPD ini, mari kita Nah, kepada ketua kelas silakan pimpinannya.
semoga